Shalom, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam renungan harian HKBP Duku Kupang Resort Surabaya Selatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala berkat anugerah-Mu yang Tuhan curahkan kepada setiap kami. Kau telah menjaga kami di dalam tidur kami sepanjang malam. Pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan kuat. Itu semua karena anugerah dan belas kasih-Mu kepada kami. Sebelum kami beraktivitas, kami lebih dulu disapa oleh firman Tuhan. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu, berkati juga setiap orang yang mendengar firman-Mu, agar kami boleh dikuatkan. Ampunkan segala dosa kesalahan kami, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, hari Senin tanggal 7 Juli 2025, tertulis dalam kitab Ibrani pasalnya yang pertama, ayat pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Allah yang dahulu berbicara melalui para nabi dan para malaikat, tapi kini Dia berbicara melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus lebih berkuasa daripada para nabi karena Dialah pewaris dan pencipta alam semesta. Dia adalah perantara antara manusia dengan Allah. Allah memberi kuasa kepada Yesus seperti Bapa pada anaknya untuk memerintah, menghakimi orang yang berdosa dan memberi keselamatan bagi orang yang percaya dan setia kepadanya. Karena Yesus adalah penebus dosa. Yesus adalah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Yesus adalah gambaran kemuliaan Allah. Yesus adalah firman yang menjadi manusia untuk menyatakan kesempurnaan Allah. Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya kepada keselamatan yang kekal. Kita boleh baca di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ketiga ayat ke-16. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah gambaran kasih Allah kepada setiap kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia beri anaknya yang tunggal kuasa untuk menjadi hakim yang agung di dalam kehidupan manusia. Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya. Tidak ada yang lain selain Yesus untuk menuju surga. Yesus menyatakan dan kita mengenal Kristus melalui perkataan Alkitab. Setiap kita membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berarti kita disapa oleh Tuhan. Berarti kita berbicara kepada Tuhan. Karena berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Setiap orang percaya terpanggil untuk merenungkan bagaimana Allah berbicara melalui Yesus Kristus agar setiap kita taat dan beriman yang teguh. Di dalam segala pergumulan hidup kita, ada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang boleh menopang kehidupan kita, yang boleh kita mencurahkan segala keluh kesah kita kepadanya.
Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Dia boleh melegakan segala apapun yang kita rasakan. Dia boleh menopang kita dalam segala perkara apapun yang kita hadapi. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong, memberikan kelegaan, dan memberikan pencerahan kepada setiap perjalanan kehidupan kita. Banyak yang tantangan yang kita hadapi, banyak rintangan yang kita hadapi. Tuhan tahu itu, dan Dia dengan perantaraan Yesus Kristus memberikan keselamatan bagi setiap kita. Tuhan Yesus adalah alat Allah untuk berbicara langsung kepada kita. Bukan lagi melalui nabi, bukan lagi melalui para malaikat, tapi Tuhan Yesus langsung berbicara dengan kita. Dikala kita mau berseru kepada Tuhan melalui doa dan pengharapan kita setiap saat. Yesus adalah penebus dosa dan penopang kita dikala kita lemah, tak berdaya, karena Dia adalah penolong yang setia. Setialah kepada Tuhan, lakukan apa yang dikehendaki, kita akan mendapat keselamatan. Amin. Selamat berkarya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kehadirat-Mu untuk sapaan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh mengimani setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan dan menjadi berkat sukacita bagi setiap kami. Di dalam keberdosaan kami, di dalam kelemahan kami, ampuni kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan. Dan segala berkat Tuhan tidak akan terhambat kepada setiap kami. Hanya di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kehadirat-Mu. Terpujilah kerana Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas.